Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali kami dari ZK Digital bisa berjumpa dengan sahabat semua dalam sharing yang kami lakukan di channel YouTube kami ZK Digital. Nah, kesempatan kali ini kita akan sharing seputar salah satu perbedaan antara pedagang dan pebisnis, yaitu dari aspek pembangunan sistem seperti itu. Jadi yang kami sampaikan ini bukan dalam rangka mendikotomikan bahwa kalau pedagang itu jelek, pebisnis bagus, bukan seperti itu. Karena kalau kita sebagai seorang muslim ya profesi apapun selama itu sesuai dengan hukum syariat itu jadi nilai pahala, jadi upaya bagi kita mencari nafkah yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan ada kadangkala kita jumpai ya pedagang itu yang omsetnya itu lebih besar dibandingkan orang yang mengaku bisnis lah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga sharing kami kali ini itu hanya membahas dari sudut pandang kalau pedagang itu tidak terlalu mementingkan sistem sedangkan kalau pebisnis itu mementingkan sistemasi, terus langkah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh bagi kita pengusaha saat mau membuat sistemasi usaha kita, kira-kira seperti itu. Kami menyadari ya bahwa saat kita menjalankan usaha kita berpikir dampaknya itu semakin lama semakin meluas kepada orang-orang sekitar kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tim karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat sekitar kendaraan yang cocok untuk meluaskan dampak itu ya ketika kita punya unit bisnis yang besar seperti itu. Dan ketika sudah seperti itu kita perlu bangun sistem, nggak bisa sendirian seperti itu. Nah berikutnya kita menyadari bahwa aspek rezeki itu memang Allah yang berikan, termasuk urusan kesehatan kita gitu. Nah bisa jadi kita jadi pengusaha kaya raya terus kemudian kita sukses tapi kemudian kita sakit cetek Nah begitu sakit usaha kita, kalau kita nggak berpikir sistemasi maka ya akan berhenti seperti itu. Tapi kalau kita menjalankan usaha kita sebagai seorang pengusaha ya bisnis entrepreneur seperti itu, nah kita kembangkan sistem begitu kita sakit usaha itu masih bisa berjalan gitu, dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu masih bisa mendapatkan dampak positif dari usaha yang kita lakukan seperti itu. Nah terus yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa pepatah Afrika kalau kita ingin pergi cepat itu pergi sendiri seperti itu. Tapi kalau kita ingin pergi jauh ya bersama-sama lah bareng-bareng seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya, nggak plek ya seperti itu. Jadi kalau kita ingin pergi jauh ya kita harus bersama-sama. Ada orang yang menjalankan tugas tertentu, membantu di bagian tertentu sehingga bekal yang kemudian disusun itu mencukupi untuk pergi jauh, terus bisa tolong menolong saat di perjalanan sehingga kita betul-betul bisa pergi jauh ya, bukan hanya cepat ya tapi jauh dan kemudian ya melangkah ini lebih baik daripada kondisi usaha kita saat ini. Ini basic ya, kenapa kami menyarankan bagi Anda pengusaha untuk bangun sistem tidak hanya one man show atau CEO ya, Chief Everything Officer lah, kira-kira seperti itu. Setidaknya ada 4 hal yang biasa disampaikan saat kita membangun sistem seperti itu. Bisa jadi ada pelatih, coach atau mentor atau ahli manajemen lain yang kemudian punya lebih dari 4 atau lebih sedikit seperti itu. Tapi kami pakai 4 hal ini ya saat kita mau membangun sistem. Yang pertama harus jelas ya, value perusahaan itu apa, value nilai-nilai dalam perusahaan itu apa, sehingga itu jadi hal yang diinginkan atau hal yang menjadi visi bersama sebuah tim orang-orang yang ada dalam sebuah perusahaan itu. Nah karena kalau visi itu hanya dimiliki oleh seorang owner tidak dimiliki oleh semua tim ya, maka owner itu kayak berjalan sendirian maka value atau nilai-nilai visi itu perlu di-share kepada seluruh orang di dalam sebuah perusahaan agar mereka memiliki perusahaan dan tahu ya arah langkahnya itu mau kemana, yang diinginkan apa, dan mereka bersemangat menjalankan itu. Terus yang kedua, saat kita mau membangun sistem ya, itu beralih dari mengerjakan sendiri ke kemudian membangun sistem, kita harus mulai tuliskan bisnis proses kita seperti itu. Jadi perusahaan kita itu bisnis prosesnya itu seperti apa saja. Terus kemudian mana yang bisa didelegasikan saat ini, mana yang belum itu kita harus melatih orang kapan dan seterusnya, itu kelihatan dari itu. Sehingga nanti lanjut ke berikutnya ya, kita menentukan struktur dan
ini delegasi tugas seperti itu. Jadi jelas itu kan dari visi proses tadi lanjut ke struktur dan delegasi tugas dalam perusahaan jelas gitu. Jadi yang pertama tadi visi atau value atau belief seperti itu, yang kedua bisnis proses, yang ketiga struktur dan delegasi tugas seperti itu. Terus yang berikutnya itu pengukuran dan ini evaluasi gitu kan. Nah, langkah ini juga penting gitu kan. Karena kalau kita sudah nyusun bisnis proses terus kemudian meminta orang-orang untuk menjalankan itu tanpa adanya pengukuran, ini berhasil atau enggak sih gitu kan. Terus kemudian nanti langkah perbaikannya apa ya juga percuma itu kan, nanti ternyata di jalan ya kalau kita perjalanan bekalnya habis itu, orang diem saja itu kan ya, maka semuanya kelaparan terus kemudian berhenti semua itu kan, meninggal semua bisa jadi seperti itu ya gitu. Maka perlu aspek manajemen dan kemudian kontrol itu kan, sehingga langkah besar dan jauh yang mau ditemui oleh sebuah perusahaan itu bisa tercapai ya. Ini 4 hal yang kemudian bisa kami share kepada sahabat semua saat bangun sistem, sehingga tidak seperti pedagang yang hanya sekedar sendirian dalam berdagang, tapi kita sebagai seorang pengusaha yang bisa menjalankan usaha kita tersistemasi dengan baik. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir ya, bagaimana salah satu beda pedagang dan pengusaha yaitu sistemasi bisnis itu kan. Nah, jika Anda merasa apa yang kami sampaikan bermanfaat itu kan, yaitu silahkan itu kan untuk ya minimal doakan kami lah agar kami bisa sehat selalu dan bisa berbagi dari waktu ke waktu seperti itu. Terus Anda juga bisa mengunjungi web kami zikadigital.com untuk melihat artikel yang lebih lengkap tentang perbedaan pedagang dan pebisnis itu kan, linknya ada di dalam deskripsi kira-kira seperti itu. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.